Selanjutnya dipersilakan kepada para peserta debat untuk menyalakan kamera, kemudian melakukan clearing area dengan menunjukkan setiap sudut ruangan, termasuk sudut ruangan di belakang kamera. Dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk melakukan clearing area. Dimohon untuk melakukan clearing area sekali lagi. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sejenak. Diharapkan kepada Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, tidak keluar masuk ruang virtual, dan selalu menjaga ketenangan selama kompetisi debat berlangsung. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di babak semifinal kompetisi debat SMA tingkat nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Ronald Pranginangin selaku chairperson, dan rekan saya Lintang Kinanti selaku timekeeper. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang telah hadir pada babak semifinal kali ini. Yaitu yang pertama ada Bapak Handika Chen, Sarjana Hukum. Beliau bertempat tanggal lahir di Jakarta 11 Desember 1988. Jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh antara lain, Sekolah Menengah Atas Fons Vitae 1 pada tahun 2003 sampai dengan 2006, kemudian Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Organisasi yang pernah beliau ikuti antara lain, beliau tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Beliau juga terlibat dalam Persatuan Advokat Indonesia sejak tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian beliau tergabung dalam Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Hukum Perdata Internasional pada tahun 2017 hingga sekarang. Adapun karir atau pekerjaan beliau antara lain, beliau menjadi relawan Lembaga Bantuan Hukum Relawan Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2010 hingga 2011. Dan sejak 2011 hingga sekarang, sebagai associate pada kantor hukum Arman Yapsunto Muharamsyah and Partners. Dewan juri kita yang kedua ada Kak Timothy Pandu, Sarjana Hukum. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh beliau antara lain, Sekolah Menengah Atas Kanisius pada tahun 2013 hingga 2016. Dan program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2016 sampai 2020. Prestasi yang telah diraih beliau antara lain, pertama, meraih runner-up in Parahyangan Internal Law Debate Community pada tahun 2017. Kedua, sebagai finalis in National Pajajaran Law Fair Law Debate Competition pada tahun 2017. Ketiga, sebagai semifinalis in National Diponegoro Law Fair Law Debate Competition pada tahun 2017. Keempat, sebagai participation in Regional Mahkamah Konstitusi Law Debate Competition pada tahun 2018. Dan juga sebagai participation in National Majelis Permusyawaratan Rakyat Law Debate Competition pada tahun 2018. Organisasi yang pernah beliau ikuti adalah
Beliau menjadi Presiden of Parayangan Law Debate Community pada tahun 2018 hingga 2020 dan menjadi Chief of Parayangan Legal Competition pada tahun 2020. Adapun karir beliau adalah beliau menjadi legal intern di Kagian Energi Indonesia Limited pada tahun 2019 dan juga sebagai junior associate di Wiono Partnership pada tahun 2020. Selanjutnya Dewan Juri kita yang ketiga ada Ibu Wirianalia Mariano Venanti, Sarjana Hukum Legum Magister. Beliau bertempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 25 Mei 1984. Jenjang pendidikan yang telah beliau tempuh yaitu Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 hingga 2006. Kemudian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006 hingga 2008. Prestasi yang telah diraih beliau antara lain. Pertama, beliau menjadi bintang pelajar jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Santa Angela Bandung pada tahun 2002. Kedua, beliau merupakan salah satu lulusan terbaik program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Ketiga, beliau merupakan lulusan terbaik program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Dan yang keempat, sebagai dosen pembimbing untuk salah satu penelitian program kreativitas mahasiswa, penelitian yang didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang berjudul Pengangkatan Anak, Hukum Nasional versus Hukum Adat di Indonesia. Adapun pengalaman karir beliau antara lain, beliau menjadi trainee dalam Manajemen Development Program Bank OCBC NIPS Batch ketiga pada tahun 2008 hingga 2009. Beliau juga menjadi Corporate Legal Officer pada Divisi Corporate Legal Bank OCBC NIPS pada tahun 2009 hingga 2010. Lalu sejak 2010 hingga saat ini, beliau menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan Bandung. Kemudian sejak 2013 hingga saat ini, beliau sebagai Koordinator Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan Bandung. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan pada tahun 2015 hingga 2019. Dan beliau juga menjadi Kepala Divisi Layanan Profesional Lembaga Pengembangan Inovasi dan Institusi Universitas Katolik Parayangan Bandung pada tahun 2020. Dewan juri kita yang keempat ada Bapak Andreas Pramudianto, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Lingkungan. Beliau bertempat tanggal lahir di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Juli 1967. Beliau menempuh pendidikan strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum jurusan Hukum Internasional Universitas Katolik Parayangan pada tahun 1989 hingga 1991. Dan juga menempuh pendidikan strata 2 Ilmu Lingkungan dalam program studi Ilmu Lingkungan jurusan Ekologi Manusia, program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2000 hingga 2003. Dan juga beliau saat ini sedang menjalani pendidikan strata 3 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menempuh pendidikan informal seperti pada tahun 2010, beliau mengikuti training leadership. Kemudian beliau juga mengikuti pelatihan riset hukum empiris, normatif, dan proposal administrasi riset Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok. Beliau bekerja sebagai dosen peraturan perundang-undangan bidang kesehatan lingkungan dan sebagai dosen analisis dampak lingkungan di Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2016. Dan sejak 2017 hingga saat ini, beliau merupakan dosen kebijakan dan hukum lingkungan, perubahan iklim dan sistem manajemen lingkungan, program studi Magister Ilmu Lingkungan di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, dan juga sebagai dosen Hukum Lingkungan Internasional di program Kekhususan 6 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya Dewan Juri kita yang terakhir ada Kak Excel James Setiawan, yang bertempat tanggal lahir di Bandung 23 April 1998. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh beliau yaitu Sekolah Menengah Atas Bob Kris 1 Yogyakarta pada tahun 2013 hingga 2016. Beliau juga menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan Bandung pada tahun 2016 sampai dengan 2020.
Prestasi yang telah diraih beliau antara lain: pertama, sebagai semifinalis of Internal Law Debate Competition Parahyangan Law Debate Community pada tahun 2017. Kedua, sebagai semifinalis of National Law Debate Competition Diponegoro Law Fair pada tahun 2017. Ketiga, sebagai delegation of National Law Debate Competition Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018. Keempat, sebagai runner-up of debate competition on Diponegoro Law Fair pada tahun 2018. Kelima, sebagai delegation of National Law Debate Competition on Pajajaran Law Fair pada tahun 2019. Organisasi yang pernah beliau ikuti antara lain, beliau menjadi member of Parahyangan Law Debate Community, lalu menjadi Chief of Human Research and Development Parahyangan Law Debate Community. Beliau juga menjadi Chief of Internal Affairs Parahyangan Law Debate Community, dan menjadi Vice President of Parahyangan Law Debate Community. Karir beliau yaitu menjadi legal trainee Wibowo Hadiwijaya and co-founders pada tahun 2020 hingga 2021. Dan menjadi junior legal di perseroan terbatas Bank Neo Commerce Terbuka pada tahun 2021 hingga sekarang. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, topik debat kita pada babak semifinal kali ini adalah penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme. Dengan tim Ernest Ter selaku tim pro dan tim Adam Smith selaku tim kontra. Kontra akan diberikan waktu sebanyak 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit keempat, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit kelima, serta tanda layar merah pada menit kelima lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Selanjutnya, untuk pembicara kedua dan ketiga, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, lalu tanda layar kuning pada menit ke-6, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ke-7, serta tanda layar merah pada menit ke-7 lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan argumen Anda telah selesai. Dan untuk pembicara kesimpulan, baik dari tim pro maupun tim kontra, akan diberikan waktu sebanyak 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Dengan tanda layar hijau pada menit pertama, dilanjutkan dengan tanda layar biru pada menit ketiga, serta tanda layar merah pada menit ketiga lewat 20 detik, yang menandakan pemaparan kesimpulan Anda telah selesai. Adapun untuk pembicara kesimpulan akan dimulai oleh pembicara kesimpulan dari tim kontra, dan diakhiri oleh pembicara kesimpulan dari tim pro. Pembicara kesimpulan tidak diperkenankan dilakukan oleh pembicara ketiga dari masing-masing tim. Selanjutnya untuk interupsi, hanya dapat dilakukan kepada pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim. Interupsi dapat dilakukan setelah tanda layar hijau ditampilkan dan tidak diperkenankan setelah tanda layar kuning ditampilkan. Interupsi hanya dapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan maksimal waktu untuk masing-masing kesempatan adalah 30 detik. Setelah interupsi, peserta debat dimohon untuk kembali mematikan fitur mikrofon. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, babak semifinal kompetisi debat SMA tingkat nasional akan segera dimulai. Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisataan menyebutkan 3 poin tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Chairperson.
Dewan juri yang kami hormati, timekeeper, serta rekan-rekan bermusyawarah kami dari tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Ernst Fair. Adapun saya, Muhammad Aymar, sebagai pembicara pertama, bersama rekan-rekan saya, Fahri sebagai pembicara kedua, dan Ardia sebagai pembicara ketiga. Kami berdiri pada posisi tim pro, menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kita dalam perdebatan kali ini, yakni penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme. Dewan juri yang terhormat, sebelum beranjak lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa istilah sistem wisata super premium yang dimaksud merujuk ke sistem eksklusivitas destinasi wisata yang menerapkan pembatasan kuota jumlah pengunjung serta menerapkan harga yang di atas rata-rata, yang dimana sistem ini akan mengusung konsep ekoturisme. Adapun ekoturisme atau ekowisata sendiri dapat kita ambil pengertiannya dari pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, yaitu ekoturisme adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Penerapan sistem wisata super premium ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi Labuan Bajo sebagai wisata unggulan yang dimiliki Indonesia. Selama ini, Bali adalah destinasi wisata Indonesia yang paling dikenal dan telah berkontribusi besar terhadap pariwisata negara. Sehingga sekarang pemerintah berniat untuk mempromosikan serta mengembangkan wisata-wisata lainnya di Indonesia yang sama-sama memiliki potensi tinggi. Karena itulah muncul istilah program 10 Bali Baru, yang dimana salah satu diantaranya adalah Labuan Bajo ini yang akan diprioritaskan untuk pengembangannya supaya bisa menjadi tempat wisata yang bertaraf tinggi setara Bali. Saat ini, potensi Labuan Bajo memang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sistem pengelolaannya yang belum terpadu, serta aksesibilitas dan infrastrukturnya yang belum mumpuni. Kedua hal ini akan sulit dibenahi tanpa adanya dorongan lebih, sehingga disinilah peran pemerintah untuk memberikan dukungan dan dorongan tersebut, sehingga daerah wisata Labuan Bajo ini dapat berkembang dan memakmurkan rakyatnya. Tujuan ini pun sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi selain untuk kepentingan ekonomi negara, langkah pemerintah ini pun berfokus untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian adapun yang melandasi keberpihakan kami terhadap mosi ini ialah dua argumentasi utama. Yang pertama, penggunaan sistem wisata super premium di Labuan Bajo merupakan wujud proteksi terhadap kelestarian ekosistem lingkungan. Kemudian yang kedua, sistem eksklusivitas wisata premium ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara. Dewan juri yang terhormat, merujuk pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan perekonomian nasional harus diselenggarakan salah satunya berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan. Hal tersebutlah merupakan alasan mengapa kami menerapkan wisata super premium ini melalui ekoturisme, karena konsep ekoturisme sendiri berfokus terhadap kealamian lingkungan tempat wisata sebagai daya tarik dari tempat wisata tersebut. Sehingga tidak mungkin ada pihak yang akan mau merusak atau mengeksploitasi lingkungan dari daerah wisata Labuan Bajo ini. Karena itu berarti sama saja dengan menghilangkan nilai jual dari Labuan Bajo. Sehingga penerapan sistem ini menjadi wujud proteksi terhadap kelestarian lingkungan di daerah wisata Labuan Bajo. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sudah menjadi kewajiban negara untuk membantu masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang signifikan dari sumber daya alam yang mereka miliki di wilayahnya. Bentuk kewajiban tersebut dapat pemerintah penuhi dengan membuka jalan pengembangan wisata karena manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat ketika pengelolaan tempat wisata ini dilakukan oleh pemerintah lebih besar apabila tidak ada pihak yang mengelola secara jelas. Selain itu, dengan adanya label penamaan wisata super premium ini dapat memberikan promosi yang lebih luas serta meningkatkan brand awareness dan publisitas dari Labuan Bajo itu sendiri ke banyak orang sehingga bisa menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung ke Labuan Bajo yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara serta membawa manfaat bagi masyarakat banyak.
Atas alasan-alasan tersebutlah, kami sekali lagi menegaskan posisi kami sebagai tim pro, di mana kami sangat setuju dengan penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme. Terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon Anda. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 19 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 5 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. There is no power for change greater than a community discovering what it cares about. Margaret J. Whitley. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat beserta dengan rekan-rekan kami dari tim pro yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Richelle Darlene Putri Susanto sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang sangat amat tidak menyetujui mosi perdebatan pada hari ini. Saya di sini bersama dengan Sharon sebagai pembicara kedua dan Josia sebagai pembicara ketiga. Pertama-tama izinkan saya untuk membidas dua pernyataan dari tim kontra. Yang pertama adalah untuk turut membantu konservasi dan yang kedua adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, memang benar ekoturisme erat kaitannya dengan konservasi. Tetapi sepertinya ada perbedaan pemahaman antara tim pro dan kontra tentang konservasi itu sendiri. Tim pro hanya mementingkan konservasi lingkungan saja tanpa mengetahui bahwa asas konservasi itu sendiri termasuk konservasi budaya dan masyarakat lokalnya. Jurnal berjudul Puzzling Confluence of Conservation and Ecotourism in Komodo National Park Indonesia dari Kyoto University memaparkan hasil penelitian bahwa perusahaan swasta yang market-based cenderung mengeksploitasi objek bisnisnya. Tim kontra juga tidak mempermasalahkan jika pemerintah mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekoturisme. Justru kami mendukung pergerakan ini. Tetapi permasalahannya adalah pemerintah ingin melakukan hal tersebut dengan metode wisata super premium. Padahal data PAD sektor pariwisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 100% atau setara 60 miliar rupiah. Jadi apakah efektivitas dan urgensi kita untuk menjadikan Labuan Bajo menjadi wisata super premium? Pada perdebatan kali ini, tim kontra membawakan 3 poin argumentasi utama. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kapitalisasi dan privatisasi di Labuan Bajo. Dewan Juri yang terhormat, menurut jurnal Kyoto University, memasukkan ekoturisme ke dalam sistem yang sudah berjalan sekarang sangatlah kompleks, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Lantas pemerintah memutuskan untuk menggandeng perusahaan-perusahaan pengembang private, dan dengan begini kita tidak bisa memastikan apakah perusahaan ini benar-benar ingin turut serta terhadap ekoturisme atau hanya menjadikan konservasi sebagai topeng dari intensi mereka sebenarnya. Penyerahan tanggung jawab kepada perusahaan swasta dari pemerintah juga akan menyalahi pasal 33 ayatnya yang kedua, di mana dinyatakan bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara seharusnya dipegang oleh pemerintah. Poin argumentasi kami yang kedua adalah bahwa tidak adanya kebebasan masyarakat lokal dalam mengembangkan dirinya dan lingkungan sekitarnya demi mewujudkan kesejahteraan. Kami setuju dengan tim pro bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dalam program apapun. Walaupun dengan adanya wisata super premium ini kami melihat potensi untuk terbukanya lapangan pekerjaan baru, masyarakat lokal hanya akan dipekerjakan di rumahnya sendiri. Padahal Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berbicara tentang kesejahteraan Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara. Memang benar kesejahteraan material mungkin bisa terpenuhi, tetapi apakah kebutuhan sosial warga negara untuk hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri sudah terpenuhi dengan adanya program wisata super premium ini? Yang ketiga adalah lunturnya budaya dan tradisi lokal di Labuan Bajo. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan adanya asas kebersamaan dalam memajukan ekonomi, dan pasal 28C ayatnya yang kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara. Lantas, apakah tim pro sadar dan mengerti bahwa masyarakat lokal dari Labuan Bajo ini secara terang-terangan menyerukan aspirasi mereka untuk menolak wisata super premium yang akan dijalankan?
Wisata super premium ini menargetkan secara spesifik penutupan Pulau Komodo dan pembangunan Pulau Rinca yang tentu saja akan menggeser nilai-nilai masyarakat beserta dengan budaya dan tradisi yang telah mereka junjung selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Juri yang terhormat. Pasal 32 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat yang pertama juga menyatakan bahwa negara seharusnya menjamin kebebasan masyarakat di tengah peradaban zaman dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya yang semakin juga memperkuat posisi kami dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu ditekankan di sini bahwa kami tidak sedang mempertanyakan upaya dan dedikasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Yang kami pertanyakan di sini adalah langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan wisata super premium ini dengan menggandeng perusahaan swasta. Tim kontra paham pentingnya investasi dan pembukaan kesempatan, dan kami di sini tidak menutup kesempatan investasi, melainkan meminta pemerintah untuk tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat lokal sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan konservasi, pengembangan, serta ekoturisme di Labuan Bajo. Sementara peran pemerintah dan pengusaha adalah untuk membantu mereka sebagai lembaga hukum dan jembatan untuk menjadikan Labuan Bajo lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan kembali matikan fitur mikrofon. Waktu yang Anda gunakan adalah 5 menit lewat 23 detik. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 menyatakan bahwa Taman Nasional dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, chairperson, timekeeper, dan para pengamat yang turut menyaksikan perdebatan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula saya sapa rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra yang juga kami banggakan. Perkenankan saya selaku pembicara kedua yang merupakan representasi dari tim pro menyatakan secara tegas bahwa kami sangat menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin ketidaksepahaman kami dengan apa yang telah tim kontra sampaikan. Menarik dilihat ketika rekan-rekan dari tim kontra menyebutkan bahwa wisata super premium ini menggandeng para investor swasta. Namun hal yang mesti kita ketahui di sini ialah dalam pembangunannya pun secara mayoritas dana yang dialirkan terhadap pembangunan wisata super premium ini melalui APBN. Itu artinya di sini wisata super premium ini diawasi secara langsung oleh pemerintah. Pun hal ini bisa dibuktikan dengan adanya suatu badan yaitu BOPLBF yang merupakan suatu badan yang mengawasi dan juga suatu badan yang mengawasi mengenai wisata super premium di Labuan Bajo ini, Dewan Juri yang terhormat. Pun permasalahannya pada saat ini ialah permasalahan utama dari salah satu permasalahannya ialah pada saat ini dengan adanya BOPLBF ini yang awalnya dibuat untuk penghubung, malah pada saat ini pekerjaannya masih terjadi secara masif. Oleh karena itu, hal yang masih kita lakukan di sini ialah Dewan Juri yang terhormat dengan menetapkan BOPLBF ini sebagai berada di bawah pemerintah daerah, bukan berada di bawah pemerintah pusat. Sehingga di sini BOPLBF di sini bisa menggandeng para investor, selain itu bisa menggandeng para pemerintah daerah dan juga para konsumen yang ada di Labuan Bajo ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mari kita tilik kembali argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan di tim kontra bahwa mereka menyebutkan masyarakat Labuan Bajo secara tegas menolak. Hal yang mesti kita ketahui di sini ialah masyarakat Labuan Bajo menolak dikarenakan mereka belum mendapatkan sosialisasi dari wisata super premium ini. Dibuktikan dengan sosialisasi dari wisata super premium ini dilakukan hanya kepada para kepala sukunya saja, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke dalam ranah tatanan argumentasi tim kami, Dewan Juri yang terhormat, bahwa penggunaan sistem, silahkan. Menurut penelitian dari Kyoto University, nyatanya bahwa pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha yang ingin mengembangkan wisata super premium bahkan tidak menginformasikan kepada kepala-kepala daerah sekalipun. Bahkan kepala-kepala di daerah tidak mengetahui mengenai rencana dan tidak memberikan izin untuk pembangunan wisata super premium di Labuan Bajo. Bagaimana tanggapan tim pro mengenai hal ini? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.
Hal tersebut tentunya sangatlah bertentangan dikarenakan tentunya ketika pemerintah di sini ingin membuat yang namanya suatu peraturan dan ingin menetapkan suatu pembangunan, tentunya di sini pemerintah pasti akan melakukan terlebih dahulu yang namanya sosialisasi kepada masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke dalam ranah tatanan argumentasi dari tim kami bahwa penggunaan sistem wisata super premium di Labuan Bajo ini merupakan suatu wujud untuk proteksi ekosistem, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, ketika kita menerapkan sistem wisata super premium ini akan menjadikan wisata super premium ini menjadi lebih privasi, Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk menjaga konservasi dari Labuan Bajo itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, bukankah berdasarkan salah satu persoalan yang mendasar dari pengembangan hukum lingkungan adalah memahami hukum sebagai sarana pembaharuan? Menurut Muhtar Kusuma menyebutkan bahwa hukum adalah sarana pembangunan masyarakat. Itu artinya di sini segala sesuatu ataupun segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan pembangunan kepada masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dengan kita menerapkan sistem wisata super premium ini, tentunya hal ini akan memberikan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan pada beberapa asas yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019 mengenai pariwisata, di mana salah satu asasnya ialah tanggung jawab negara. Dengan kita melakukan pembangunan terhadap wisata super premium ini menunjukkan bahwa terdapat political will dari pemerintah di mana pemerintah memiliki keinginan untuk melakukan pembangunan terhadap masyarakat. Kemudian pun di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya, di dalam pasal 4 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab pemerintah dan serta masyarakatnya. Disinilah peran pemerintah dan juga peran masyarakat akan dilibatkan di dalam pembangunan wisata super premium ini, di mana kami pun memiliki mekanisme bahwa di dalam pembangunan dan juga di dalam pengelolaan nantinya kami mengacu ke dalam peraturan daerah NTT nomor 7 tahun 2019 bahwa penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal kecuali jabatan keahlian. Ini artinya di sini kita tidak sama sekali menghilangkan hak para warga lokal, terutama dalam hal perekonomian, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menerapkan sistem wisata super premium ini, kita turut berkontribusi ke dalam Sustainable Development Goals, yang dimana Sustainable Development Goals ini merupakan salah satu tujuan bersama yang diusung oleh PBB. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa menurut jurnal penelitian yang dikeluarkan oleh Kyoto University, market base atau menggandeng perusahaan swasta untuk menciptakan sebuah wisata super premium justru akan menjurus pada eksploitasi sumber daya alam. Bagaimana tanggapan dari tim pro terhadap hal ini? Tentunya eksploitasi tersebut tidak akan pernah terjadi, Dewan Juri yang terhormat, karena pemerintah pun di sini membuat suatu instansi yang bernama BOP-LBF yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya wisata super premium ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat melanjutkan ke dalam ranah argumentasi tim kami, bahwasanya dengan kita melakukan penerapan wisata super premium ini, justru kita akan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan di tengah masyarakat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketika kita menilik ke dalam suatu konsep trickle down effect dalam suatu teori ekonomi yang disebutkan oleh ekonom yang bernama Albert Hirschman, yang menyebutkan bahwa pentingnya peranan kutub pertumbuhan wilayah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya menyebabkan hasil-hasil pembangunan ke wilayah lainnya. Itu artinya di sini kita harus membuat suatu branding yang kuat terlebih dahulu bagi wisata super premium ini, bagi Labuan Bajo ini, sehingga akan mendapatkan efek menetes kepada masyarakat-masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya pun akan mendapatkan efek positif dari adanya wisata super premium ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dalam pembangunannya pun tentu akan melandasi berdasarkan asas prosperity approach dan juga asas security approach, Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan apa yang saya paparkan di sini, saya tetap menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon Anda. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 18 detik. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama.
Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan tim yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sharon sebagai pembicara kedua dari tim kontra yang sangat amat tidak setuju pada mosi kita pada hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya untuk membidas pernyataan dari tim pro terlebih dahulu. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kesejahteraan rakyat manakah yang tim pro bela? Masuk ke contoh kasus yang pertama, berbicara dengan kesejahteraan bersamaan dengan investor, di Pulau Kanawa bagian dari Labuan Bajo, salah satu pulau besar sudah dimiliki investor yang dilengkapi dengan hotel, resort, dan restoran besar. Rata-rata yang masuk ke Pulau Kanawa ini hanya wisatawan dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang. Dan yang kedua, di Pulau Tatawa, Labuan Bajo, investor asing sudah lama masuk dan menyewa pulau itu. Dan yang perlu kita ketahui, tak satu pun penduduk lokal bisa berkunjung ke pulau itu, kecuali sudah reserve atau menyewa. Hal yang sama terjadi di Pulau Bidadari. Pulau itu sudah berpindah tangan ke tuan kapitalis asal Amerika Serikat, Ernest Lewandowski. Padahal dalam Undang-Undang Pertahanan Asing, tak diperbolehkan memiliki tanah kecuali hak sewa. Dewan Juri yang terhormat yang kedua, tim pro membawa Bali. Tapi bukankah seharusnya tanpa wisata super premium pun Bali bisa membangkitkan pemasukannya? Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu berkaca dengan Bali, bukan rahasia lagi bahwa Bali adalah destinasi wisata yang sangat sering dikunjungi oleh wisatawan dan pertumbuhan ekonominya pun sangat mendorong ekonomi nasional. Berkaca dari Bali, tanpa harus menjadikannya wisata premium, Bali telah berhasil dalam mendongkrak pemasukannya dan sukses menekan angka kemiskinan menjadi 3,91% saja dan peringkat terendah kedua di Indonesia. Masuk ke ranah argumen saya yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, pembuatan kawasan konservasi dengan nilai ekonomi yang tinggi di sektor pariwisata untuk privatisasi atau sistem premium dan membuka keran investasi serta penanaman modal, bukankah hal itu mencirikan salah satu bentuk halus perebutan infrastruktur dalam negeri dengan peran pemerintah di dalamnya yang dinyatakan atas nama konservasi atau perkembangan lingkungan? Dewan Juri yang terhormat, kami paham bahwa pemerintah berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya, dan kami tidak sedang mempertanyakan hal itu. Yang kami pertanyakan di sini langkah yang diambil pemerintah dengan mengembangkan wisata super premium. Di sini kami mempertimbangkan beberapa argumen. Yang pertama, meninjau dari riset oleh Gregorius Afioma, hal ini malah melawan negara karena menjadikannya skema privatisasi, bisnis dan bisnis konservasi internasional. Akar persoalannya adalah rencana wisata premium yang berdalih untuk keberlanjutan konservasi. Nyatanya rencana tersebut bertolak belakang dengan prinsip konservasi tersendiri, meminggirkan masyarakat lokal dan membatasi pergerakan dan pelaku wisata, serta wisatawan, serta perampasan tanah dan kawasan laut secara masif. Sebaliknya, rencana tersebut lebih menonjolkan geliat ekonomi eksklusif dan memprioritaskan pengusaha kelas kakap atau hanya yang berduit. Bukankah begitu, tim pro? Serta meninjau pembicara pertama tim kami, apabila dijadikan wisata super premium, ini akan ada akumulasi profit bagi para perusahaan pengembang yang seakan-akan didukung oleh pemerintah untuk mencapai kapitalisme. Penyerahan tanggung jawab kepada perusahaan swasta juga akan menyalahi pasal 33 ayat 2, di mana cabang-cabang ekonomi penting bagi negara dipegang oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat yang kedua menggunakan konservasi pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka kerja mereka dengan embel menghidupi ekonomi rakyat. Tapi bukankah rencana premium malah menyingkirkan UMKM dan memutus rantai ekonomi? Karena yang pertama, tanpa dijadikannya wisata super premium pun sebenarnya pendapatan sudah naik. Data pengunjung Labuan Bajo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014 ada 80.600 orang dan setara 5,4 miliar. Pada tahun 2018 naik 100%, ada 159.000 orang dan menjadi 33,16 miliar profitnya. Dewan Juri yang terhormat, hal pariwisata yang dibuka secara umum akan membuat masyarakat dalam kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya merasakan dampak ekonomi wisata. Namun apabila diterapkan wisata super premium yang tadinya ada pembukaan lapangan kerja, malah akan mempersempit kesempatan masyarakat untuk bekerja. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu ditanyakan, apakah tim pro sadar bahwa masyarakat lokal Bajuan Bajo pun sendiri dengan terbuka sudah menyerukan aspirasi mereka untuk menolak wisata super premium ini? Karena akan ada hilangnya kebebasan masyarakat dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Sebagai bukti, berdasar jurnal yang ditulis oleh Dale pada tahun 2020, pada Februari 2020 masyarakat di Labuan Bajo mengadakan demonstrasi massal untuk menolak sistem wisata super premium. Demonstrasi ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Lebih dari 1.000 masyarakat setempat berkumpul untuk menolak pelaksanaan sistem tersebut.
Jika kita terus memaksakan program ini untuk berjalan, asas kebersamaan tidak akan berarti lagi selain menjadi konstitusi di Indonesia. Dan hak asasi mereka untuk memperjuangkan aspirasi pun akan sia-sia. Kami mempermasalahkan tiket 1.000 USD yang berdampak pada kunjungan yang terbatas. Hal ini jelas juga akan mematikan aliran penghasilan bagi para pelaku wisata di Labuan Bajo. Kebijakan ini jelas mematikan aliran penghasilan dalam keterkaitan pasar pariwisata Labuan Bajo, antara lain sebagai elemen pelaku pariwisata seperti jasa perjalanan wisata, pemandu wisata, kapal wisata, angkutan wisata darat, jasa akomodasi, warung-warung, dan sebagainya. Sementara itu, pada sisi lain, pendapatan pariwisata akan dikuasai oleh para pemodal atau investor yang sudah mengantongi izin untuk berinvestasi dalam kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Hal ini juga membuat masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah dan kekayaan alam di sekitarnya secara utuh. Maka destinasi premium akan sangat berdampak buruk bagi masa depan pariwisata Labuan Bajo sendiri. Distribusi aliran keuntungan pariwisata bagi usaha-usaha kelas menengah ke bawah dari masyarakat lokal akan terhenti. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hasil penelitian dari Kyoto University tahun 2020, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, di mana 25 tahun lalu ada proyek yang hampir sama, yaitu pengelolaan taman diprivatisasi, lebih spesifiknya di Taman Nasional Komodo. Praktik pertama ekowisata di Pulau Komodo, yang mana masyarakat sangat menentang aturan tersebut dan peraturan Taman Nasional yang baru dibentuk, karena dianggap membatasi akses dan penggunaan sumber daya pulau. Walaupun kami pun tidak menutup mata, pada saat yang sama hal ini memberikan akses dan manfaat bagi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi wisata. Namun, perlu diketahui oleh Dewan Juri yang terhormat, hal itu hanya berdiri 5 tahun lamanya. Kolaborasi yang tampaknya meyakinkan harus berakhir dengan konflik yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan pada akhirnya pengelolaan taman diambil kembali oleh Balai Taman Nasional Komodo. Hal ini akan dijelaskan lebih dalam oleh pembicara ketiga kami. Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai Labuan Bajo yang dijadikan wisata super premium mempertajam ketimpangan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang ada. Solusi kami sebagai tim konta mengingat investasi itu memang penting dan tidak menutup kesempatan investasi, melainkan meminta pemerintah untuk tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat lokal. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 23 detik. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Solus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir kami dari tim kontra sekalian, kami di sini berdiri pada posisi pro, di mana kami sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, sebelumnya saya akan membidas terlebih dahulu argumentasi ketidaksepahaman kami dengan rekan-rekan dari tim kontra. Pertama-tama, rekan-rekan dari tim kontra menyatakan bahwasanya dengan adanya wisata super premium ini, maka akan membatasi kebebasan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya di sini pemerintah sama sekali tidak membatasi adanya kebebasan bagi masyarakat lokal. Justru di sini pemerintah adalah memberikan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat dan juga untuk memaksimalkan potensi dari sumber daya alam yang ada. Eksploitasi oleh pihak swasta. Namun seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami, bahwasanya di sini kita memberikan sebuah mekanisme di mana adanya BOPF ini, yaitu gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk mengawasi bagaimana jalannya adanya wisata super premium ini, Dewan Juri yang terhormat, sehingga rekan-rekan dari tim kontra tidak perlu mengkhawatirkan mengenai bagaimana nantinya swasta akan mengeksploitasi, karena di sini pun pemerintah sendiri yang turun tangan untuk proyek wisata super premium ini. Lalu selanjutnya rekan-rekan dari tim kontra pun menyatakan, mengapa tidak seperti Bali saja, tidak perlu memakai wisata super premium. Namun kita perlu cek kembali bahwasanya di Bali
fasilitasnya pun sudah memadai dan sudah bagus, berbeda halnya dengan Labuan Bajo yang seperti saat ini kita ketahui bahwa dalam segi infrastruktur ataupun dalam segi fasilitasnya pun belum cukup memadai, sehingga dengan diterapkannya wisata super premium ini secara tidak langsung akan meningkatkan fasilitas serta infrastruktur yang ada nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu rekan-rekan dari tim kontra pun menyatakan akan meminggirkan masyarakat lokal. Namun di sini sama sekali tidak demikian, Dewan Juri yang terhormat. Yang selalu rekan-rekan dari tim kontra pun menyatakan bahwa tidak menyejahterakan masyarakat lokal. Namun perlu kita tilik kembali bahwasanya yang harganya naik di sini adalah harga tiket masuknya. Orang-orang ataupun para wisatawan yang berkunjung tetap bisa membeli produk barang dan jasa yang dikembangkan oleh para penduduk lokal yang ada di Labuan Bajo tersebut. Selain itu, dengan seiring perkembangan perbaikan infrastruktur yang diberikan, hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih menguntungkan bagi para penduduk lokal yang ada di sana. Lalu hal ini pun akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah bersama BOP LBF ini untuk memastikan bahwa setiap masyarakat lokal yang ada di sana tetap memiliki hak-hak yang sama sebelum dan sesudah Labuan Bajo menjadi wisata super premium, Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan kepada argumentasi kami bahwasanya pariwisata terhadap PDB ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 12%, namun pada kenyataannya terhadap PDB pada tahun 2021 hanya 4,7% saja. Padahal pengunjung yang datang ke Labuan Bajo pada tahun 2019 sebanyak 256.000 orang. Di sini kita dapat lihat bahwasanya banyaknya kunjungan ke daerah Labuan Bajo ini tidak serta-merta meningkatkan secara signifikan pendapatan. Maka dari itu dengan adanya wisata super premium ini kita bisa memberikan keuntungan lebih. Mengapa demikian? Dikarenakan pertama, dengan meningkatkan harga tiket ini dapat memberikan pemasukan lebih yang nantinya untuk apa? Yang nantinya untuk memajukan fasilitas serta infrastruktur yang ada di Labuan Bajo tersebut. Silakan. Apakah pembangunan infrastruktur hanya bisa diterapkan apabila wisata super premium ini diterapkan? Terima kasih. Pun menyatakan bahwasanya ketidakcukupannya anggaran untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkan fasilitas dari Labuan Bajo tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan ataupun untuk memberikan bantuan terhadap daerah Labuan Bajo ini dengan cara apa? Dengan cara membuat Labuan Bajo ini menjadi wisata super premium. Melanjutkan kepada argumentasi kami bahwasanya dalam kendala pengembangan pariwisata tidak maksimal dikarenakan yang pertama, terdapatnya keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata. Sehingga dengan adanya wisata super premium ini, hal ini pun akan teratasi, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, sumber daya masyarakat yang berasal dari masyarakat lokal belum mumpuni. Sehingga dalam hal ini pemerintah memberikan kewajibannya untuk memberikan wadah ataupun untuk memberikan kewajibannya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Labuan Bajo tersebut. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, menurut sebuah penelitian bahwa pertumbuhan di hotel-hotel berbintang itu hanya mencapai 42%, tetapi di hotel-hotel non berbintang itu 200%. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa market wisata super premium itu sangat kecil, dan apakah tim Pro yakin dengan dibukanya wisata super premium ini justru akan meningkatkan pendapatan, bukan malah menipiskan pendapatan? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini meyakini bahwasanya dengan dijadikan super premium ini akan meningkatkan pendapatan. Selain itu pun, selain menilik pada sisi ekonomi, kita pun harus menilik terhadap sisi lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini, ketika kita menerapkan wisata super premium, maka pengunjung ataupun turis yang datang ke wisata Labuan Bajo tersebut tidaklah banyak, namun pendapatan yang dihasilkan lebih signifikan. Kita bisa melihat bahwasanya dengan adanya wisata super premium ini justru membuat lebih efektif dengan terhadap lingkungan maupun terhadap pendapatan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, silakan. Menurut penelitian yang telah kami lakukan, sekarang ini mulai tahun 2018 mulai banyak bukti menyatakan bahwa konservasi. Waktu interupsi Anda sudah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, melanjutkan kepada argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya sektor pariwisata memiliki peranan yang penting pada salah satu sumber penerimaan devisa negara. Namun, Indonesia sendiri lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Hal ini pun wisata super premium merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Selain itu pun, mengapa harus Labuan Bajo? Dikarenakan Labuan Bajo sendiri memiliki citra di kaca internasional yang telah diberikan melalui UNESCO atau status TNIK sebagai atas warisan dunia. Lalu selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dengan hal ini kami tetap meyakini bahwasanya dengan adanya wisata super premium ini, maka akan lebih meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
Mengapa demikian? Dikarenakan dengan adanya proyek wisata super premium ini kan akan membuka lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru ini pun akan menguntungkan para masyarakat lokal yang ada di sana, Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, salah satu tujuan peningkatan kualitas di sini adalah untuk meningkatkan kualitas, bukan hanya mengedepankan masalah kuantitas. Di sini kita mengedepankan bahwasanya dengan penambahan pemasukan ini akan berdampak baik terhadap sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri terhormat, kami tetap menyetujui mosi perdebatan. Waktu Anda sudah habis, terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 22 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memperkenalkan diri Anda tanpa menyebutkan asal sekolah Anda. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen Anda. Waktu yang Anda miliki adalah 7 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Baik, saya sudah siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, pembicara ketiga dari tim kontra. Saya Josie Nathanael Wuradikarta sebagai pembicara dari tim kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya mengelaborasi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tim saya, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu membilas beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pro dalam perdebatan kita pada hari ini. Dari argumen-argumen yang telah disampaikan oleh tim pro, saya dapat menarik bahwa ada dua urgensi utama yang disampaikan oleh tim pro mengenai pentingnya penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo. Yang pertama adalah mengenai wujud proteksi kelestarian lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, pasalnya bahwa apabila wisata super premium ini diterapkan, maka budaya konservasi oleh masyarakat lokal justru dihapuskan, Dewan Juri yang terhormat, karena masyarakat lokal di Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya tidak dapat lagi melakukan konservasi berdasarkan budaya dan tradisi-tradisi dan juga kearifan lokal yang ada, tetapi dipaksa untuk tergeser. Lalu Dewan Juri yang terhormat tidak perlu melakukan sistem wisata super premium untuk melakukan upaya konservasi lingkungan, sebab pasalnya menurut penelitian Lembang dan kawan-kawan pada tahun 2018 telah banyak bukti yang menyatakan bahwa konservasi berbasis masyarakat lokal telah berhasil diterapkan di berbagai daerah lain. Salah satunya adalah konservasi burung gosong di Maluku. Lalu Dewan Juri yang terhormat yang kedua adalah mengenai perekonomian masyarakat dan negara. Dewan Juri yang terhormat, sebenarnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Deong Paju dan Afioma pada tahun 2020, pengembangan wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan privat yang mengembangkan daerah tersebut. Tiket mahal berharga $1.000 itu yang diperlukan untuk memasuki kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya hampir sepenuhnya masuk untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat, apakah perekonomian masyarakat lokal akan meningkat? Setelah membahas mengenai hal-hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk mengelaborasi argumen-argumen yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama adalah mengenai mencegah privatisasi dan kapitalisasi oleh perusahaan privat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menurut penelitian yang dilakukan di Kyoto University pada tahun 2020, pengembangan wilayah Labuan Bajo hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha yang mendukung wisata super premium ini. Penelitian yang selain itu, usaha-usaha masyarakat setempat berupa UMKM dan sebagainya terpaksa tergusur akibat dilaksanakannya wisata super premium. Banyak komunitas di Labuan Bajo, Komodo, Rinca, dan lain-lain akan tergeser. Penelitian yang dilakukan oleh Kiwang dan Vanda pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tanpa sistem wisata super premium pun penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo sudah meningkat secara signifikan akibat pariwisata yang ada sekarang. Hal ini justru diakibatkan jumlah turis yang tinggi sehingga mendorong berkembangnya usaha-usaha lokal. Dewan Juri yang terhormat, apabila wisata super premium justru diterapkan, maka akan berdampak negatif bagi usaha-usaha lokal dan usaha-usaha berupa UMKM di daerah tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat memasuki argumen kami yang kedua adalah mengenai hilangnya kebebasan masyarakat dalam mengembangkan daerahnya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, seperti sudah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, ada terjadi demonstrasi yang sangat besar menolak wisata super premium ini di Labuan Bajo. Menurut Kyoto University pada tahun 2020, hal ini sesungguhnya merupakan kontinuasi dari konflik yang terjadi 25 tahun yang lalu, di mana kasus serupa, yaitu tergesernya masyarakat lokal oleh dalil konservasi dan juga upaya privatisasi, menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengembang usaha. Hal ini diakibatkan masyarakat setempat tidak mau bila penghidupan dan lingkungan hidup mereka digeser oleh kepentingan pengusaha-pengusaha besar dengan diterapkannya wisata super premium ini. Apabila yang diperjuangkan oleh tim pro adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, maka kesejahteraan siapakah yang dibela? Sebab bukti menyatakan bahwa konflik yang terjadi 25 tahun yang lalu bukannya diselesaikan melalui cara-cara damai, tetapi diperparah dengan adanya sistem wisata super premium itu. Selain itu, riset yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu riset oleh Dale dan kawan-kawan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa
bahwa masyarakat setempat tidak diberitahukan dalam perencanaan sistem wisata super premium ini, dan mereka pun tidak memberikan izin lingkungan tempat tinggal mereka dikonversi untuk menjadi fasilitas-fasilitas kelas atas demi wisata super premium ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ya silakan. Dewan Juri yang terhormat, lantas apa mekanisme atau solusi yang diberikan oleh rekan-rekan dari tim kontra untuk menyelesaikan bagaimana meningkatkan infrastruktur ataupun sektor pariwisata Labuan Bajo ini, sedangkan pemerintah daerahnya pun menyatakan bahwasanya tidak cukupnya anggaran untuk meningkatkan sektor pariwisata Labuan Bajo ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas interupsinya. Jawaban atas interupsi itu akan saya jelaskan pada solusi yang akan kami usulkan, solusi pertama. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu melanjutkan argumen kami. Argumen ketiga kami adalah hilangnya nilai budaya dan tradisi lokal. Penelitian oleh Agas tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan wisata super premium ini berdampak negatif pada kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal di dalam masyarakat. Ya, silakan. Di sini kebudayaan lokal tidak akan sama sekali hilang, dikarenakan di sini pemerintah bukannya menggusur, tapi di sini pemerintah melakukan relokasi. Artinya ketika di sini pemerintah melakukan relokasi, pemerintah memindahkan ke tempat yang lebih baik. Dikarenakan tujuan relokasi itu pun memindahkan ke tempat yang setidaknya sama dengan tempat sebelumnya atau ke tempat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas interupsinya. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya budaya yang hendak dihapuskan dalam wisata super premium adalah budaya lokal berkenaan konservasi satwa komodo di daerah Labuan Bajo. Karena apa? Masyarakat Labuan Bajo yang sudah memegang tradisi turun-temurun bahwa mereka dapat berinteraksi langsung dengan dekat dengan komodo-komodo yang berada di lingkungan tersebut. Tetapi dengan dibentuknya wisata super premium ini, maka budaya tersebut hilang, Dewan Juri yang terhormat, dan tergeser. Telah terbukti bahwa sampai selama ini upaya konservasi komodo berbasis budaya telah berhasil. Lalu mengapakah pemerintah dan juga pengusaha-pengusaha ingin menggeser budaya tersebut? Dewan Juri yang terhormat, mengingat hal-hal tersebut, izinkanlah saya untuk menyampaikan solusi-solusi yang akan kami sampaikan. Pertama-tama adalah untuk melibatkan akademisi, para penggiat lingkungan, para pelaku wisata, serta warga setempat untuk mengevaluasi kembali secara komprehensif kebijakan ini. Apakah perlu baik itu mengenai pelaksanaannya dan juga untuk pembiayaannya. Lalu Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kedua yang kami tawarkan adalah mengembangkan wisata ekoturisme berbasis masyarakat lokal, bukan wisata super premium yang berbasis investor. Sebagaimana didukung dalam penelitian oleh Herdiana pada tahun 2019, di mana wisata-wisata pada saat ini, di masa sekarang ini, Dewan Juri yang terhormat, adalah wisata-wisata yang berkembang berupa berbasis masyarakat lokal, dan bukan lagi wisata-wisata yang membutuhkan investor-investor untuk membangun sarana-prasarana yang begitu mewah. Dewan Juri yang terhormat, dengan sistem ini kami tidak bertujuan untuk menutup diri dari bantuan investor maupun pemerintah, tetapi menekankan bahwa pengembangan suatu daerah harus berfokus pada pengembangan oleh masyarakat lokal dan kearifan lokal yang ada. Hal serupa telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Nusa Penida di Bali, di mana ekowisata bahari telah berhasil dikembangkan melalui perkembangan oleh berbasis masyarakat lokal. Terlebih lagi, menurut penelitian oleh Asmin pada tahun 2020, Labuan Bajo sekitarnya dapat mengembangkan wisata lokal melalui budaya dan tradisi lokal, sebagaimana di Kampung Silat Pertukangan di Bekasi berdasarkan riset yang sudah saya katakan. Menimbang hal-hal tersebut, saya menegaskan kembali bahwa sesungguhnya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini dengan alasan karena kami ingin membela hak-hak masyarakat di Labuan Bajo. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 7 menit lewat 21 detik. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin sekalian, sampailah kita pada tahap kesimpulan mengenai topik debat kita kali ini. Dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim kontra untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kita kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tidak mempermasalahkan jika pemerintah mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekoturisme. Justru kami mendukung pergerakan ini. Tetapi permasalahannya adalah pemerintah ingin melakukannya dengan metode wisata super premium yang terlalu menggandeng dan mengikutsertakan perusahaan private dan mengabaikan masyarakat lokal di daerah tersebut. Pasalnya, meningkatkan ekonomi tidak semata-mata tentang materi saja, tetapi dalam mosi ini terdapat mekanisme ekoturisme yang mementingkan elemen konservasi juga. Tim Pro hanya mementingkan konservasi lingkungan saja tanpa memedulikan bahwa asas konservasi itu sendiri termasuk konservasi budaya dan masyarakat lokal di dalamnya yang terus
yang terus-menerus kami gaungkan dan sama sekali tidak dibidas ataupun ditanggapi oleh tim pro. Dewan Juri yang terhormat menimbang dasar-dasar filosofis, yuridis, data, dan juga penelitian yang sudah kami sajikan, kami menegaskan beberapa poin argumentasi kami. Yang pertama, kami mengangkat kasus kapitalisasi dan privatisasi di mana keuntungan yang didapat hampir sepenuhnya masuk ke dalam kantung perusahaan private. Hal ini turut menyalahi pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 2, di mana cabang-cabang ekonomi seharusnya dipegang oleh pemerintah. Ditambah lagi sudah ada pengalaman di mana privatisasi ini tidak berjalan dengan baik dan justru menciptakan konflik berkepanjangan di Labuan Bajo. Tim pro juga terus mengulang argumen di mana ada lembaga pemerintah yang mengawasi, tetapi kami terus menegaskan bahwa bagaimanapun dengan menggandeng sektor private pasti ada penyelewengan dan cenderung menjurus ke arah eksploitasi sumber daya alam. Argumentasi kedua kami adalah hilangnya kebebasan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, proyek ini membuat tidak adanya kebebasan masyarakat lokal dalam mengembangkan dirinya dan lingkungan sekitarnya demi mewujudkan kesejahteraan baik secara materi maupun secara sosial. Wisata super premium akan sangat berpotensi menggeser peranan masyarakat lokal dalam mengkonservasi dan juga mengembangkan area-area yang mereka miliki sekarang. Walaupun dengan adanya sistem wisata super premium ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sebagaimana dikatakan oleh tim pro, masyarakat lokal akan dipekerjakan di rumah sendiri tanpa ada andil langsung dalam pengembangan lingkungannya. Argumentasi ketiga kami adalah lunturnya budaya dan tradisi lokal. Sebagaimana yang sudah kami paparkan, tim pro harus mengerti bahwa masyarakat lokal Labuan Bajo dengan terbuka menyerukan aspirasi mereka untuk menolak wisata super premium ini. Jika kita terus memaksakan program ini untuk berjalan, asas kebersamaan dan hak asasi mereka akan menjadi sia-sia. Wisata super premium tentu saja akan menggeser masyarakat lokal beserta dengan budaya dan tradisi yang telah mereka junjung selama berpuluh-puluh tahun. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, dengan banyaknya destinasi wisata yang bisa berkembang tanpa wisata super premium di Indonesia seperti Bali dan juga Maluku, maka kami mempertanyakan apakah tujuan asli dari proyek ini, baik dari sisi pemerintah maupun sisi pengembang, dan urgensi dari tim pro untuk menjalankan kebijakan ini secepatnya di Labuan Bajo. Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan juga beberapa solusi dalam perdebatan kali ini yang dinilai jauh lebih efektif untuk mendukung perkembangan wisata di Labuan Bajo. Pertama, kami melibatkan banyak pihak untuk mengkaji ulang kebijakan yang ada agar kita bisa mencari jalan tengah dan juga mengembangkan ekoturisme berbasis masyarakat lokal dan bukan perusahaan swasta. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan sekali lagi kami tidak setuju dengan mosi. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 29 detik. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kesimpulan dari tim pro untuk menyalakan mikrofon. Silakan untuk memaparkan kesimpulan Anda mengenai topik debat kita kali ini. Waktu yang Anda miliki adalah 3 menit dengan toleransi waktu 20 detik. Apakah Anda sudah siap? Siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Terima kasih Chairperson, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan kami dari tim kontra. Setelah di awal tadi saya telah diberikan kesempatan untuk membuka perdebatan ini, kini saya akan mulai menutup perdebatan ini dengan kesimpulan dan alasan mengapa penerapan sistem wisata super premium Labuan Bajo dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekoturisme adalah sudah merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Karena Dewan Juri yang terhormat, sejatinya akan sangat disayangkan apabila tempat destinasi wisata yang kita miliki sebagai bentuk kekayaan Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap penerimaan negara, yang memiliki potensi untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kita diamkan saja tanpa ada upaya yang jelas untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya dari destinasi wisata tersebut. Sehingga kami lebih memilih untuk memenuhi kewajiban pemerintah ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan wilayah tempat wisata tersebut, agar mendapatkan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat lokal dari wilayah Labuan Bajo itu tersebut. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat merangkum kembali argumentasi yang melandasi keberpihakan kami terhadap mosi ini, yaitu yang pertama, penggunaan sistem wisata super premium merupakan wujud proteksi terhadap kelestarian lingkungan, di mana di sini rekan-rekan dari tim kontra tidak perlu khawatir mengenai kemungkinan terjadinya
eksploitasi sumber daya alam oleh pihak swasta karena konsep ekoturisme menjual kelestarian lingkungan sebagai daya tarik utama atau nilai jual utama dari tempat destinasi wisata tersebut, sehingga tidak mungkin apabila ada pihak yang ingin merusak atau mengeksploitasi hal tersebut, karena itu berarti akan menghilangkan nilai jual utama atau daya tarik tempat wisata tersebut, sehingga hal itu malah justru akan merugikan mereka dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian, argumentasi utama kami yang kedua, yaitu sistem eksklusivitas ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara, karena melalui sistem eksklusivitas ini akan membantu masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang lebih maksimal karena pengelolaan dari wilayah wisata Labuan Bajo ini dapat dikelola dengan lebih maksimal sehingga memberikan manfaat dan dampak yang lebih banyak terhadap masyarakatnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, dari solusi yang telah kami berikan ini, kami yakin bahwa solusi yang kami gagaskan lebih solutif, dikarenakan rekan-rekan dari tim kontra pun hanya bisa menentang tanpa menyuguhkan solusi yang solutif, dan rekan-rekan dari tim kontra hanya berputar-putar pada kearifan lokal. Namun justru Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut telah diakomodasi oleh solusi yang telah kami sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, kami merasa prihatin ketika daerah wisata berpotensi di Indonesia didiamkan sia-sia tanpa ada upaya kemanfaatan ketika kita berkesempatan memajukan kesejahteraan rakyat tapi malah terbelenggu ketakutan yang tidak berdasar. Sehingga kami sekali lagi menyatakan dengan bangga untuk tetap berdiri pada posisi pro. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan kembali matikan fitur mikrofon. Terima kasih. Waktu yang Anda gunakan adalah 3 menit lewat 21 detik. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, para peserta debat dan hadirin.